Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok pemuda dan bisnis kelas A. Pada kesempatan hari ini kami akan membahas mengenai penerapan fractionalization atau sharing ekonomi Bukalapak. Nah, untuk anggota kelompok ada Joshua Manalu, Alvina Rama Nazila Mubarok, Natasha Uyun Siti Azhara, dan Farida Nur Aziza. Nah, untuk fractionalization atau sharing ekonomi adalah model bisnis baru yang dibangun berdasarkan konsep sumber daya atau shared resource untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan dengan pengguna atau orang lain. Tujuan utamanya itu sendiri agar perusahaan bisa membagikan akses suatu produk yang difasilitasi oleh platform digital dengan dasar komunitas. Nah, untuk manfaatnya ini untuk menurunkan apa yang menjadi dampak lingkungan dikarenakan konsumsi yang tak terbendung. Selain itu, ada menghemat biaya karena cara yang digunakan adalah mengkonsumsi atau menyewa barang bekas yang masih layak pakai serta memberikan akses pada orang lain yang sedang membutuhkan barang tersebut namun tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan atau membelinya. Nah, untuk tujuannya sendiri, masyarakat bisa menjadi mitra yang menjual produk di Bukalapak atau yang bisa dikenal sebagai pelapak. Yang kedua, memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya pada pihak tidak hanya masyarakat kelas atas, tetapi juga kelas bawah juga bisa mendapatkan akses. Yang ketiga ada e-commerce menjadi solusi tingkatan ekonomi masyarakat bawah. Dan yang terakhir memberikan kesempatan layanan keuangan lebih banyak ke masyarakat. Penerapan fractionalization pada perusahaan. Perusahaan yang menerapkan sharing ekonomi yaitu Bukalapak. Bukalapak merupakan salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia dari pemilik brand shopping lokal melalui grup kepemilikannya yang didirikan oleh Ahmad Zaki, Nugroho, Heru Cahyono, dan Muhammad Fajrin Rashid pada tahun 2010. Bukalapak awalnya merupakan toko daring yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM untuk merambah ke dunia maya. Pada tahun 2017, Bukalapak menjadi salah satu startup unicorn asal tanah air. CEO founder Bukalapak, Fajrin Rashid, mengatakan bisnis e-commerce seperti yang dijalankan Bukalapak memiliki konsep sharing ekonomi yang banyak melibatkan masyarakat, termasuk kalangan bawah. Dalam hal ini, masyarakat bisa menjadi mitra yang menjual produknya di Bukalapak atau yang bisa dikenal sebagai pelapak. Selanjutnya ada cara kerja atau strategi Bukalapak. PT Bukalapak.com Tbk atau Buka telah menyiapkan strategi untuk mengembangkan bisnisnya ke depan. Teddy Utomo, Presiden Bukalapak, mengatakan perusahaan harus terus melakukan pengembangan agar mampu bersaing di tengah maraknya marketplace di Indonesia. Pengembangan fitur terus dilakukan agar para mitra mampu menghasilkan uang yang nantinya akan berdampak pada ekonomi negara. Pengembangan fitur disesuaikan dengan karakteristik geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan. Hal ini juga turut membantu perusahaan jasa logistik untuk menciptakan kemerataan logistik di Indonesia. Fitur-fitur yang dikembangkan arahnya kepada bagaimana menambahkan kapabilitas dengan mitra dan bagaimana Bukalapak mendapat uang lebih banyak sehingga ada benefit yang muncul. Bagaimana penerapan fractionalization pada Bukalapak? Penerapan konsep sharing ekonomi pada Bukalapak dijelaskan oleh co-founder Bukalapak, Fajrin Rashid. Exiting bisnis Bukalapak marketplace itu salah satu cara untuk bridging gap karena konsep sharing ekonomi. Salah satunya memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya. Biar tidak hanya masyarakat kelas atas, tetapi juga kelas bawah juga bisa mendapatkan akses, ujar dia dalam acara World Converge on Creative Economy 2018 di Nusa Dua, Bali, Rabu
tanggal 7 bulan 11 2018 dia mengungkapkan saat ini jumlah lapak di Bukalapak telah Bukalapak telah mencapai 4 juta dan masih berpotensi besar untuk terus bertambah. Pelapak tersebut berasal dari sebuah lapisan masyarakat. Selanjutnya ada tantangan dan ancaman. Nah, untuk tantangan dan ancaman ini yang pertama koneksi internet. Belum meratanya pembangunan di setiap daerah yang membuat kecepatan koneksi internet di setiap daerah masing-masing berbeda-beda. Nah, untuk penggunaan e-commerce ini sangat bergantung pada koneksi internet. Hal ini menyebabkan masyarakat dengan pembangunan yang tertinggal akan kesulitan untuk mengakses e-commerce. Yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan ini yang dimaksud dengan melakukan pembelian e-commerce, kita hanya mengandalkan deskripsi dan foto dari produk yang disediakan. Pembayaran di e-commerce bisa menggunakan kartu kredit. Selanjutnya ada keamanan transaksi. Maraknya kejahatan online seperti peretasan kartu kredit atau pencurian data membuat seseorang menjadi enggan untuk bertransaksi dengan e-commerce. Selanjutnya ada kompetitor. Sebuah toko di e-commerce akan berkompetensi dengan toko yang menjual produk serupa di seluruh dunia. Hal ini berbeda dengan toko fisik yang berada di satu daerah yang hanya memiliki kompetitor yang berada di wilayah itu saja. Selanjutnya yang terakhir ada logistik. Ketidakmampuan toko untuk memastikan ketepatan waktu pengiriman dari produk bisa menurunkan tingkat kepuasan konsumen. Selain itu, jasa pengantaran juga bisa membuat produk yang diantarkan tiba dalam keadaan rusak yang tidak bisa dikontrol oleh toko. Sekian dan terima kasih untuk pemaparan sharing ekonomi mengenai Bukalapak.